Oke, Xiaomi Pad 8 series rilis. Dia itu langsung ngebantai dua brand tablet terbesar di Indonesia. Ini menurut gua ya, dan Xiaomi itu bener-bener cepet ngejar ketertinggalan dan ikut nih meramaikan market tablet dengan sangat-sangat baik. Asli, lagi-lagi kekurangan tablet ini sekarang itu cuma satu. Lagi-lagi nggak ada floating keyboardnya gitu. Kenapa sih Xiaomi ya jual aja gitu sebagai aksesoris terpisah, dijual 2 sampai 3 juta, gua rasa pasti masih ada yang mau beli. Lu lihat aja di e-commerce orang yang impor tuh ada ya. Soalnya waktu gua ke Cina, gua lihat dan langsung cobain di Xiaomi Pad 7 kemarin yang gunain floating keyboard, itu bener-bener asik banget ya, bikin gua ngiler. Cuma ya gua pikir tadinya ya kalau gua beli ya bentar lagi keluar yang 8 nih. Bener-bener ya gak lama udah ada yang baru dan lebih mateng. Nah, balik lagi nih, dua brand yang besar sekarang ini ya akhirnya bisa dibantai dan gue yakin lu bisa consider sama Pad ini dengan keyakinan lebih tinggi karena ini juga sangat worth it. Yaitu akhirnya pennya Xiaomi yang baru yaitu Xiaomi Focus Pen Pro itu punya teknologi yang lebih canggih. Mungkin mendekatin Apple Pencil Pro yang mana bisa gunain fitur rotating pennya buat lu ngegambar lebih luas lagi dan juga tentunya wirelessnya pun bisa gunain haptic buat kasih feel yang premium saat gunain pensilnya. Dan memang sih secara penggunaan pensilnya ini nggak kerasa kayak gunain pensil stylus universal yang lu bisa beli di harga murah dan fiturnya pun itu sangat-sangat minim ya. Ini dari gambaran user yang memang nggak gunain tabletnya untuk kreasi gambar ya. Tapi at least sekarang ini bener-bener sangat berfungsi lah. Gak cuma itu, sekarang dan akhirnya WPS PC level hadir di tablet ini dan lu bisa pakai ini buat kerja. Yang akhirnya gua harapin kejadian juga. Karena ya lagi-lagi WPS bisa dengan PC level itu bener-bener berbeda. Apalagi ketika gua cobain WPS PC level di tablet sebelah itu nikmat banget. Kenapa WPS nggak sekalian aja sih bikin spesial untuk tablet punya fitur PC levelnya bagus loh. Nah tapi nggak tahu nih ya dengan adanya Xiaomi sebagai salah satu tablet yang eksklusif dapetin aplikasi ini juga, mungkin juga nggak nih ya tablet-tablet lain itu bisa gunain WPS PC level. Atau ya tadi ya memang WPS-nya itu mau develop PC level ya untuk banyak tablet juga, nggak cara eksklusifan lah sekarang. Dan dari sini juga udah jelas ya dua keunggulan baru ini menambahkan poin penting sebuah tablet itu dijual dan digunakan sebagai mestinya. Karena gue itu masih belum bisa gitu menyamakan tablet-tablet Android seperti iPad yang memang digunakannya itu gak sekedar iPhone yang dibesarin aja layarnya, tapi memang fungsinya itu juga jadi pelengkap yang berdiri sendiri. Ditambah juga interconnectivity yang dikasih sama HyperOS Xiaomi ini bisa ngebuat ekosistem produk Xiaomi makin matang. Yang artinya buat lu yang udah gunain HP-HP Xiaomi, Poco, bahkan sampai Redmi bisa maksimalin penggunaannya sama tablet ini. Yang simpelnya nih ya, gue bisa contohin ketika lu gunain Mi account yang sama di kedua device-nya, lu bisa langsung aktifin fitur Home Screen Plus buat mirroring layar yang ada di HP lu. Dan ini udah minim latensi, tampilannya bagus, dan detail-detail menariknya lagi langsung dikasih real size-nya HP yang lu gunain. Gak tau ini bener apa enggak ya, karena gue pakein Xiaomi 15T, ukurannya pun sama persis sih. Gak cuma itu aja, di HyperOS yang baru ini juga lu bisa langsung atur Xiaomi IoT lu langsung dari notifikasi panel. Jadi kayak lu punya mau cek CCTV, gak perlu lagi buka aplikasi Mi Home. Lebih cepat sekarang. Ya ini juga lu bisa gunain di HP lu juga sebenarnya. Jadi memang ya sekarang ini udah semakin kelihatan kalau Xiaomi itu cara naikin levelnya gak cuma fokus di satu barang doang, tapi semua ekosistemnya sekarang udah semakin terintegrasi, mudah diakses juga dan terlihat lebih matang lagi nih brandnya. Ini sih yang masih pada jadi Mi fans bakal diuntungin. Tinggal rumah lu aja diisiin lagi produk-produk Xiaomi ya iya juga apa enggak gitu ya. Gak cuma HP-nya doang yang pakai Xiaomi. Nah, balik lagi nih buat tabletnya. Apalagi nih yang menarik? Masih ada ya. Dan walaupun dari harganya dibanding dengan generasi sebelumnya itu naik ya, yang sekarang itu jadi sekitar 7,5 jutaan, tapi lu udah dapat full package Xiaomi Pad yang kata lainnya itu tinggal pakai aja gitu ya. Dan di paketannya pun langsung ada keyboard case-nya dan dikasih stylus, dikasih pilihan juga bundlingnya gitu ya. Bisa pilih apa enggak ya, which is ini masih aman juga karena ada orang yang pakai, ada yang nggak pakai stylus juga kan. Jadinya sekarang udah full package, nggak perlu cari-cari lagi case lain buat lu pakai tablet ini. Dan masih sama juga case keyboardnya ini dihubungkan dan langsung terkoneksi sama Pogo Pin
pinnya di tabletnya tanpa bluetooth ataupun ngecharge secara terpisah. Asik ya? Ya walaupun kalau lu lihat lagi tablet ini kalau dibandingkan dengan Xiaomi Pad 7 series itu nggak banyak beda. Karena dari segi dimensi, ketebalan dan juga bobotnya itu nggak banyak perubahan yang signifikan. Paling di bagian kamera bumpnya aja beda sedikit desainnya ya. Bahkan casingnya aja pun masih sama dan bisa digunakan juga. Jadi sebenarnya agak nyesel juga sih kemarin nggak beli casing floatingnya pas di China ya. Kirain bakal berubah gitu desainnya, ternyata tidak. Kalau menurut kalian gimana? Desain tablet ini masih berubah atau belum nih? Dan bagus atau enggak sih desain kayak begini? Ya buat gua sih ya nggak apa-apa juga karena sebuah tablet itu yang nggak perlu banyak perubahan juga sih. Karena ya seperti ini pun udah bisa dibilang ya desain ternyaman lah untuk sebuah tablet. Bahkan rasio layar yang udah seperti ini udah cukup banget buat gua suka dan gunain tabletnya si Xiaomi ini. 3:2 which is nggak terlalu jadi persegi panjang yang jadinya ketika digunakan saat mode landscape itu lebih nyaman. Apalagi sekarang udah ada PPS-PC level ya. Jadi ketika bermain dengan data-data banyak ya dan juga angka di spreadsheet, ya lo akan merasakan kayak gunain laptop aja sih. Gak tahu sih banyak gak dari kalian yang gunain tablet daripada laptop kalau buat kerjanya. Tapi semisal dari kalian yang nonton ini seperti itu, ya lo akan suka sih. Namun sepertinya update layar menjadi AMOLED ya masih absen di varian tahun ini. Sepertinya ya Xiaomi masih mau nahan-nahan dulu daripada peningkatan harganya yang dikasih itu jadi kelewat lebih mahal lagi nantinya. Dan mungkin bisa jadi ketebakan gua ya buat next gen Xiaomi Pad ini selain dari peningkatan chipsetnya yang bisa jadi bakal upgrade layarnya juga sih, ya semoga aja. Ya lalu chipsetnya yang digunakan pada tablet ini pun juga ya level value flagship juga yaitu Snapdragon 8S Gen 4. Chipset yang tahun lalu jelas kencang buat digunakan dan gak perlu worry buat lo dipakai di waktu yang lebih lama. Dan secara benchmark hasil yang didapetin pun sih standar buat chipsetnya. Udah kencang, kayak udah nggak ada yang perlu dikhawatirin lagi bakal jadi nge-lag atau enggak nih tabletnya. Ya bener-bener aman lah. Untuk stress testnya pun juga oke, bisa dapetin angka di 87% stabilitas white light-nya. Dan untuk CPU stress testnya pun yang kali ini agak anomali ya. Saat kita tes hajar 1 jam tesnya, Xiaomi Pad ini kayak super lag banget dia munculin datanya. Padahal saat testing dan tiap kali update progressnya dia ini bisa kasih stabilitas yang hijau gitu, nggak throttling. Jadi sih ya kayak bug aplikasinya aja sih dan nggak menjadi masalah juga buat Xiaomi Pad ini saat dites stability-nya. Sedangkan kalau buat main game, feel yang dirasain pun juga nggak jauh apa yang gua rasain saat tes Xiaomi Pad 7 sebelumnya. Gue bisa simpulin tablet ini tuh bisa banget lah jadi gaming device lu kalau lu butuh layar yang lebih besar dari smartphone lu. Malahan gue seneng sih rata-rata game yang kita tes di sini pun kebuka settingan refresh rate tinggi dengan stabilitas game yang tergolong lancar juga. Kayak Mobile Legends bisa di 120 fps, PUBG kebuka di 90 fps, terus Delta Force bisa di 120 fps dan Genshin pun juga lancar di 60 fps. Lagi-lagi yang gue bisa kasih notes di sini settingannya itu kebuka dan lu bisa main di lebih asik saat di tablet karena layar yang dikasih itu jelas lebih besar daripada HP lu dan lu bisa manjain mata lu juga. Ditambah refresh rate layar yang tinggi pula, jadi cukup seimbang lah kalau lu mau tablet ini jadi gaming device lu ya ini jelas bisa sekali. Tapi memang fitur gamenya itu nggak seperti di HP-nya yang lebih banyak settingannya dan optimisasinya. Gue sih kurang tahu ya di tablet ini nggak dimention smart charging ya, cuma harusnya kalau dipakai sambil ngecas sih masih aman-aman aja. Lagi pula kan baterainya tergolong besar dan irit juga. 5000 mAh yang jelas gue udah pakai ini buat sehari-hari, ini cukup irit. Bahkan standby-nya buat dipakai nonton doang bisa lebih dari 2 hari lah tabletnya. Jadi sebenarnya sih ya nggak perlu amat ya lu main game sambil ngecas juga. At least tablet ini nggak bikin lu ngantri charging ganti-gantian sama HP lu lah. Fitur lainnya pun untuk sebuah tablet yaitu ya kameranya. Dia punya kamera belakang di 13 megapiksel aja dan juga kamera depan di 8 megapiksel. Secara kualitas sih ya udah standar video call aja lah. Dia punya posisi kamera di depan yang di tengah juga saat posisi landscape. Jadi aman lah buat dipakai saat meeting online dan juga punya angle yang cukup wide ya, jadi dipakainya pun nggak sempit. Tapi lagi-lagi thanks to interconnectivity, lu bisa gunain HP Xiaomi lu buat jadi ekstra kamera. Lu bisa gunain buat dual kamerain atau lu gunain kamera HP lu buat video call. Ini menarik banget ya, lu bisa manfaatin dan cobain fiturnya. Dan juga untuk speaker sama mic-nya kayaknya udah nggak perlu kok komentarin lagi lah kalau bentukannya kayak gini. Di chassis tablet lah gitu ya. Udah nggak perlu worry lagi untuk suara yang lu dengar itu jelek ataupun mic yang digunakan itu jelek ya. Udah tinggal nikmatin aja. Apalagi kuat speaker standar Dolby Atmos ini udah oke banget.
So ya, apa simpulan gue dari soal tablet ini? Ya basically sih ini versi refresh Xiaomi tablet lah buat kasih pembaruan untuk lini tabletnya. Memang gue langsung to the point aja ya, dari segi harganya ini naik. Tapi yang lo dapatkan sebenarnya itu ya masih di level yang worth it. Apalagi perkembangan jajaran tablet Xiaomi itu lagi bagus banget. Utamanya ketika lo gunain HP Xiaomi yang sekarang itu jelas banget lo lagi nggak pakai HP mending lagi, tapi HP yang udah punya ekosistem lebih matang yang jadinya lo bisa gunakan tablet ini sebagai pelengkap produktivitas lo, atau lo gunakan tablet ini secara terpisah pun gue bisa katakan sudah aman. Gak perlu gue mention lagi fitur-fitur tablet seperti floating windows, dual split screen, ya itu masih ada dan gak ada masalah ketika gue gunakan. Masih ada mode workstation juga yang gak suka mode tablet biasa pun lo bisa pakai ini. Fitur-fitur yang udah pernah disebutin pun di generasi lamanya juga masih ada. Ya gue sih cuma satu nih ngarep buat tablet ini, ada floating keyboardnya aja ya. Gue pasti bakalan pakai dah si tablet ini karena gue demen banget tablet yang ada floating keyboard gara-gara cobain punya iPad yang pakai tablet itu, pakai keyboard itu. Dan Xiaomi ini pun udah masuk lah standar tablet bagus, bener-bener bisa lawan kompetitornya. Gak sekedar HP yang digedein juga, ya udahlah buat lu yang lagi pengen beli tablet, beli aja. Sama ekspektasi gua nih ya, tebak-tebakan aja nih ya, kalau generasi selanjutnya ini ya ini bakal pakai OLED ya tabletnya ya. Kira-kira benar atau enggak? Dan menurut kalian gimana sama tablet ini? Kira-kira tablet ini bisa kalian tablet apa aja nih ya? Coba kita diskusin aja semuanya di kolom komentar. Ya gue nggak tau lah menurut kalian gimana sama tablet ini. Ya pasti lu pasti nggak suka soal harganya. Cuman gue yakin sama fitur dan teknologi yang dikasih itu worth it banget. Tapi ya udahlah ya, kalau kalian mau langsung beli langsung aja cek YouTube Shopping kita karena kita pilih toko terbaik buat kalian. Siapa tuh dapat promo juga. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita di Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyata selanjutnya. Bye.